Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran kali ini. Kita sudah sampai pada latihan soal LKS halaman 29 yang nomor 1 ya. Tuliskan 3 buah kelompok yang merupakan himpunan ya. Jadi mungkin masing-masing dari kalian punya jawaban sendiri-sendiri ya. Ini hanya saya kasih contoh saja. Misalnya saya punya himpunan A ya. Himpunan A adalah himpunan ya. Ini ini 3 kelompok ya. 3 kelompok, tidak perlu himpunan dulu, 3 kelompok. Misalnya kelompok kelompok hewan berkaki 4 ya, berkaki 4. Nah, ini adalah kelompok yang bisa dikatakan sebagai himpunan ya, karena sudah jelas ya, yang tidak kakinya 4 tidak bisa masuk dalam anggota ini ya. Kemudian kelompok bilangan ganjil ya. Nah, ini juga masuk dalam kelompok yang merupakan himpunan. Jadi yang tidak ganjil tidak bisa masuk ya. Misalnya lagi kelompok siswa kelas 7 ya, SMP Negeri 1 Ringin Rejo. Nah, ini ada 3 kelompok seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nyatakan benar atau salah pernyataan berikut jika Z adalah himpunan bilangan prima kurang dari 15. Oke, kita lihat bilangan prima yang kurang dari 15 itu berapa saja ya. Bilangan himpunan bilangan prima yang kurang dari 15 ya, yang kurang dari 15 ya, itu isinya adalah satu maaf ya, bukan satu. Bilangan prima mulainya dari 2 ya, 2, 3, kemudian 5, kemudian 7, 9 tidak ikut, 11, 13, 15 tidak ikut, 17 ya. Oh, ini karena kurang dari 15, 17-nya sudah tidak ikut ya, tidak ikut. Nah, ini ditutup dengan, jadi isinya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Oke, sekarang kita lihat anak-anak, ini yang A 2 elemen tapi dikasih garis dicoret ya. Apa maksudnya? 2 kalau elemen dicoret ini berarti bukan anggota ya. Jadi 2 bukan anggota Z. Padahal 2 sebenarnya masuk ya. Masuk. Nah, berarti yang A ini salah ya, yang A ini salah. Ya. Apakah 4 masuk? 4 anggota Z, ternyata 4 di sini tidak ada, berarti yang B ini juga salah ya. Apakah yang C 5 masuk? Yang C ini ternyata 5 masuk ya, jadi yang ini benar ya. Yang D yang 10 ya, yang 10 bukan anggota Z, ini juga benar ya. Yang E 13 bukan anggota Z, padahal di sini ada ya, berarti ini salah ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 3 ya. Nomor 3. Tuliskan anggota dari himpunan berikut ya. Maaf, ini berikut ya. Ini berikut kurang T-nya. Oke ya, berikut.
Tuliskan anggota dari himpunan berikut ya. A. Himpunan sayuran berwarna hijau. Himpunan sayuran berwarna hijau itu apa saja ya anak-anak? Mungkin bisa bayam ya. Sayur bayam. Sayur apa lagi? Sayur kol ya. Kol apa? Kubis ya. Kubis ya. Ada bayam, ada kol, ada apa namanya? Daun singkong. Daun singkong juga boleh. Kemudian kangkung ya, ada kangkung, kangkung dan seterusnya ya. Nah, yang A, yang B sekarang. Himpunan bilangan asli kurang dari 10 ya, bilangan asli kurang dari 10 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian yang C, himpunan huruf pembentuk kata Semarang ya, berarti ada S, ada E, ada M, ada A, ada R, ada N, ada G ya. Oke ya, A, B, C, D. Nah anak-anak lihat yang ini, Semarang ini mestinya A nya ada 2 ya, A nya ini ada 2. Ini A, ini juga ada A, tetapi dalam himpunan kalau anggotanya ada 2 sama maka ditulis 1 saja ya. Jadi A-nya tidak perlu ditulis 2 kali ya. Sekarang yang D, himpunan nama bulan dalam kalender ya, bisa Januari ya, Januari, kemudian Februari, kemudian Maret, April ya, terus Mei, Juni, Juli, Agustus ya, September, Oktober, November, Desember ya, Desember. Nah seperti itu ya. Yang E, himpunan huruf vokal ya, ada A, ada I, ada U, ada E, ada O, A, I, U, E, O ya. Itu kita lanjutkan nomor 4. Tentukan anggota dan jumlah anggota himpunan F. Jika F merupakan himpunan bilangan caca kelipatan 2 mulai dari 4 kurang dari 15 ya. Himpunan bilangan caca ya, kelipatan 2 mulainya dari 4 ya. Mulainya dari 4 berarti 4 ya. Kemudian 6, 8, 10, kemudian 12, kemudian 14 ini ya. Nah, ini tentukan anggota dan jumlah anggota. Anggotanya ini ya. Anggotanya 4, 6, 8, 10, 12, 14. Oh ya, kalau hanya ditanyakan anggotanya, yang ini boleh dihapus ya. Yang ini boleh dihapus. Ini jadi anggotanya ini ya. Nah, anggotanya ini, kemudian jumlah anggota. Jumlah anggota boleh ditulis dengan N F ya. Ini dibaca banyaknya anggota F. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya ini anggotanya, ini jumlah anggotanya ya. Oke, itu. Kita lanjutkan ke yang nomor 5. Tuliskan 3 kelompok yang bukan merupakan himpunan. Apa ya? 3 kelompok yang bukan merupakan himpunan. Misalnya kelompok siswi yang cantik ya. Nah, kelompok siswi yang cantik ini
sulit sekali menentukannya ya, karena si A yang wajahnya cantik belum tentu cantik bagi orang lain ya. Jadi cantik ini relatif ya. Cantik ini relatif. Jadi karena kita kesulitan memasukkan anggota siswi yang cantik itu, berarti kelompok siswi yang cantik ini bukan merupakan himpunan ya. Contoh lagi ya, kelompok bunga indah. Kelompok bunga indah, sebuah bunga dikatakan indah oleh si A ya, tetapi belum tentu dikatakan indah oleh si B. Jadi ini kelompok seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai himpunan. Ini sudah kasih 2 contoh ya. Nanti yang contoh yang lain kalian bisa membuat sendiri ya. Kita lanjutkan yang nomor 6 ya. Buatlah diagram Venn untuk himpunan berikut ya. S-nya ini, A-nya ini ya. Ini ada yang kurang. Di sini ada ditutup ya. Kurung kurawalnya lupa. Oke ya. Jadi ini bisa kita buat. Yang A ini jawabnya adalah kita buat kotaknya ya. Kita buat kotaknya. Ini. Kemudian S-nya di sini. Nah, A-nya 246 ya. A-nya 246. Kita buat lingkarannya. Ada 2. Kemudian ada 4. Kemudian ada 6. Ini adalah untuk himpunan A ya. Nah, sisanya kita taruh luar ya. Ini 2 sudah kita masukkan ya. 4 sudah kita masukkan. 6 sudah kita masukkan. Yang belum adalah 1, 3, 5, 7, 8 ya. Ini seperti ini gambarnya diagram Venn-nya. Kemudian yang B ya, yang B kita buat dulu kotaknya. Ya. Ini S-nya. Nah, kita lihat bilangan asli kurang dari 8. Bilangan asli kurang dari 8 itu berarti S-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Sedangkan B-nya bilangan ganjil kurang dari 8. 1, 3, 5, 7. Nah, sehingga ini dari sini kita bisa gambarkan B-nya. Ini B-nya 1, 3, 5, 7. Ini adalah B ya. Sedangkan sisanya ya, 1-nya sudah dimasukkan, 3-nya sudah dimasukkan, 5-nya sudah dimasukkan, 7-nya sudah dimasukkan. Yang belum adalah 2, 4, sama 6. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan yang nomor berikutnya. Nah, ini seperti yang tadi ya. Ini kalau diberikan bilangan dengan menyebutkan anggotanya 1, 4, 9, 16, 25, 36. Ini adalah bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat, sehingga ini Q kalau dituliskan dengan menuliskan sifat anggotanya, maka Q adalah ya, Q adalah boleh juga dibuat begini, Q adalah himpunan bilangan kuadrat ya, yang kurang dari 40 ya, yang kurang dari 37 misalnya. Bilangan kuadrat yang kurang dari 37 ini Q-nya ya. Oke, kalau dengan notasi pembentuk himpunan, maka Q-nya sama dengan himpunan yang anggotanya X dengan syarat X kurang dari 37 X anggota bilangan kuadratnya. Nah, ya.
sekarang ini yang nomor 2, U adalah himpunan 5 huruf vokal dalam abjad. Maka U isinya adalah A, I, U, E, O ya. Nah, kalau dengan notasi pembentuk himpunan berarti U adalah himpunan yang anggotanya X, syaratnya X anggota ya huruf vokal ya, vokal dalam abjad. Nah, ini. Kemudian berikutnya P adalah himpunan bilangan prima antara. Ada ini kurang A ya. Antara ya. P adalah himpunan bilangan prima antara 3 dan 20. Jadi P isinya berapa saja ya. Setelah 3 bilangan prima adalah 5 ya. 5, 7, 11, 13, 17, 19. Oke, ya. Kalau dengan notasi pembentuk himpunan berarti P adalah himpunan yang anggotanya X, X-nya lebih dari 3 kurang dari 20 ya. X anggota bilangan prima ya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan. Ini, A April, Juni, September, November ya. Ini April, Juni, September, November ini bulan-bulan yang jumlah harinya hanya 30 ya. Nah, jadi di sini kalau kita tuliskan dengan sifatnya maka A adalah himpunan ya, himpunan apa? Bulan ya. Himpunan nama bulan yang jumlah harinya ya, harinya ada 30 gitu ya. Ini bagaimana dengan notasi pembentuk himpunan? Berarti A adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X anggota nama bulan yang jumlah harinya 30. Nah, seperti itu ya. B adalah himpunan hari yang dimulai dengan huruf S ya. Apa yang dimulai dengan huruf S? B itu bisa hari Senin ya. Senin ya. Bisa Selasa, bisa Sabtu. Nah, kalau dengan notasi pembentuk himpunan maka B adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X anggota nama hari. Nama hari yang dimulai dengan huruf S ya, dengan huruf S. Nah, kemudian berikutnya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila dan ungu ya. Ini mungkin kalian sudah sangat mengenal ya, Mejiko Hibiniu ya. Mejiko Hibiniu ini adalah warna-warna yang terdapat dalam cahaya matahari ya. Kalau dengan menuliskan anggotanya maka yang E ini adalah himpunan warna-warna yang terdapat pada sinar matahari ya, sinar matahari. Oke. Nih ya. Kalau pakai notasi pembentuk himpunan, himpunan yang anggotanya X, di mana X adalah anggota warna-warna yang terdapat pada sinar matahari ya, matahari.
Oke, seperti itu anak-anak. Ya. Ah, nih. Masih banyak sekali ya. Ini ada notasi pembentuk himpunan. R adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X lebih dari 20, X faktor dari 20. Lebih dari 20, X faktor dari 20 ya. Faktornya 20 itu berapa saja? Ya. Faktornya 20 itu dimulai dari uh, maaf ini, faktor dari 20 ya, bukan faktor prima. Kalau faktor dari 20 satu ikut ya. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 ya. Ini adalah faktor dari 20 ya. Padahal di sini dicari X-nya itu lebih dari 20. Kan lebih dari 20 tidak ada ya. Berarti nanti ini anggotanya kosong ya. Jadi kalau dituliskan dengan menyebutkan anggotanya, berarti nanti seperti ini ya, seperti itu adalah himpunan kosong ya. Itu adalah himpunan kosong karena tidak ada anggotanya. Oke, sekarang dengan menuliskan sifat anggotanya, berarti R ya adalah himpunan ya faktor dari 20 yang lebih dari 20 juga ya. Nah, itu adalah himpunan kosong misalnya ya. Oke, sekarang kita lanjutkan yang ini. S adalah himpunan yang anggotanya X, X-nya lebih dari atau sama dengan 3, kurang dari atau sama dengan 10, X anggota bilangan cacat ya. Berarti S-nya kalau kita tuliskan anggotanya mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10. Nah, ini ya. Sedangkan kalau dituliskan dengan menentukan sifat anggotanya seperti ini, himpunan bilangan caca ya. Bilangan caca yang dimulai ya, dimulai dari 3 sampai dengan 10. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, sekarang yang nomor 9 ini, C adalah himpunan bilangan genap antara 5 dan 20. Nah, berarti C adalah genapnya 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ya. Nah, C-nya ini. Kemudian kalau kita pakai notasi pembentuk himpunan, berarti X ya, di mana X ini lebih dari 5, kurang dari 20 ya. X anggota bilangan genap ya. Nah, ini ya. Sekarang yang ini 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 22. Nah, ini bilangan ganjil ya. Bilangan ganjil berarti nanti kalau kita tuliskan sifat anggotanya, maka V adalah himpunan bilangan ganjil nah, antara 3, antara ya. Kalau antara 3 berarti 3-nya tidak masuk di sini. Antara 3 dan 30. Oke, antara 3 dan 30 ya. Bisa juga antara 4 dan 30 juga boleh ya. Kalau kita buat notasi pembentuk himpunannya, P himpunan yang anggotanya X, di mana X-nya ini lebih dari 3 ya, kurang dari 30, X anggota
bilangan ganjil. Nah, saya kira itu anak-anak ya pembahasan mengenai bab 2 tentang himpunan untuk pertemuan yang pertama ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, tidak ada kesulitan ya. Nanti akan saya berikan tugas yang bisa kalian kerjakan. Mudah-mudahan dari tugas itu kalian mendapatkan nilai yang